Latar belakang dan tujuan aplikasi GardenSense. Aplikasi GardenSense dirancang untuk membantu para pengguna, terutama yang tertarik dalam bercocok tanam, memulai dan menjalankan proses penanaman dengan lebih mudah dan efisien. Dengan meningkatkan minat masyarakat terhadap kegiatan berkebun, terutama di lingkungan rumah atau kebun kecil, banyak orang mengalami tantangan dalam memilih jenis tanaman yang sesuai, memahami kebutuhan tanaman, dan menjaga kesehatan tanaman mereka. Aplikasi ini hadir untuk memberikan panduan, rekomendasi, dan dukungan yang komprehensif dalam merawat tanaman. Masalah yang ingin diselesaikan GardenSense yaitu berusaha menjawab beberapa masalah utama yang sering dihadapi oleh para petani atau penghobi tanaman, antara lain pemilihan jenis tanah dan tanaman yang tidak sesuai untuk lingkungan dan iklim tertentu, kesulitan dalam memantau kebutuhan air dan nutrisi tanaman, tantangan dalam mendeteksi penyakit tanaman secara dini, kurangnya informasi dan data terkait pertumbuhan tanaman, kebutuhan akan komunitas dan dukungan antar pengguna untuk berbagi pengalaman, dan yang terakhir yaitu sulitnya mendapatkan bibit tanaman yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Fitur-fitur dari GardenSense. Yang pertama, fitur kebunku. Menyediakan berbagai fitur lain seperti rekomendasi tanah dan jenis buah atau sayuran yang bisa ditanam, tergantung pada lingkungan pengguna. Yang kedua, ada penyiraman dan nutrisi secara mandiri. Memungkinkan pengguna untuk mengatur penyiraman dan pemberian nutrisi tanaman dari jarak jauh. Yang ketiga, ada pembelian bibit. Fitur untuk membeli bibit sayur dan buah berkualitas, bekerja sama dengan penjual terpercaya. Yang keempat, ada rekomendasi tanah. Memberikan saran jenis tanah yang cocok untuk berbagai buah atau sayur yang ingin ditanam pengguna. Yang kelima, ada bookmark. Fitur untuk menyimpan data tanaman, buah atau sayur pengguna agar mudah diakses kembali. Yang keenam, ada rekomendasi tanaman. Menyediakan rekomendasi buah dan sayur yang cocok ditanam berdasarkan lokasi, iklim, dan cuaca pengguna. Yang ketujuh, ada deteksi penyakit. Mendeteksi sayur atau buah yang mungkin terserang penyakit. Yang kedelapan, ada pengingat nutrisi dan air. Mengingatkan pengguna saat tanaman membutuhkan nutrisi atau air. Yang kesembilan, ada pencatat data tanaman. Fitur untuk mencatat detail tanaman seperti tinggi, berat, jumlah daun, warna daun, dan lain-lain. Yang terakhir ada komunitas. Memungkinkan pengguna untuk bergabung dengan komunitas untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan pengguna lain. Dengan fitur-fitur ini, GardenSense diharapkan dapat membantu pengguna mengatasi kendala dalam bercocok tanam dan meningkatkan produktivitas serta kesuksesan berkebun mereka. Baik, saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi kami. Mulai dari start, lalu masuk ke tampilan awal aplikasi, lalu masuk ke tampilan login. Di tampilan login jika memilih yes, akan menginput alamat email dan password. Lalu ada pilihan lupa password. Jika tidak lupa, kembali ke input alamat email dan password. Jika lupa, akan input alamat email, reset password, masukkan password baru, konfirmasi password, kemudian balik lagi ke input alamat email dan password. Pengguna harus menginput alamat email dan password baru, lalu kemudian login dan masuk ke database pengguna. Setelah itu, berhasil login. Jika berhasil, masuk ke tampilan utama. Jika tidak, kembali lagi ke input alamat email dan password. Jika memilih no, buat akun, input alamat email, password, nama, tanggal lahir, dan lokasi. Lalu klik register. Setelah itu akan ke bagian verifikasi OTP. Jika tidak muncul kode verifikasi, klik kirim ulang. Jika muncul, langsung klik verifikasi, dan verifikasi berhasil dan masuk ke database pengguna. Lalu berhasil login. Sama kayak yang tadi, jika yes ke tampilan utama, jika no ke input alamat email dan password. Di tampilan utama kami ada 3 menu, yaitu menu home, menu kebunku, menu toko, dan menu akun. Di menu home sendiri ada 4 fitur, yaitu hamburger menu, search, scan, dan notifikasi.
Di hamburger menu ada 4 fitur lagi, yaitu riwayat, pengairan, komunitas, bookmark. Di riwayat ini untuk menampilkan sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah selesai ditanam. Di pengairan ini untuk menyiram tanaman dari jarak jauh atau memberi nutrisi pada tanaman dari jarak jauh. Di komunitas itu untuk berkomunikasi dengan sesama petani. Di bookmark ini untuk menampilkan penyimpanan yang telah disimpan oleh pengguna. Di search ini akan untuk mencari tanaman yang ingin ditanam oleh pengguna. Di scan ini untuk men-scan sayuran atau buah-buahan yang belum diketahui pengguna. Di notifikasi ini untuk menampilkan layar yang mengingatkan kita untuk memberikan air dan nutrisi pada sayur-sayuran atau buah-buahan. Masuk ke menu kebunku, jika masih pengguna baru, akan memunculkan tanda plus. Tidak hanya pengguna baru, jika pengguna belum menambahkan sesuatu pada menu kebunku, maka masih ada tanda plus. Jika mengklik tanda plus akan menampilkan layar untuk mencari sayur-sayuran atau buah-buahan. Kemudian, jika di input tomat akan mengeluarkan hasil pencarian tomat. Lalu, klik tanda plus pada gambar tomat akan tersimpan di menu kebunku. Klik tanda lebih dari untuk melihat informasi tentang tomat. Di menu toko ada fitur chat, keranjang, dan search. Di fitur chat ini untuk mencek penjual. Lalu di keranjang ini untuk menyimpan barang yang ingin dibeli. Lalu di search ini untuk mencari barang-barang yang diinginkan oleh pengguna. Masuk ke menu akun, ada 6 fitur. Yang pertama itu daftar transaksi. Di daftar transaksi ini untuk menampilkan transaksi yang sudah pernah dilakukan. Di kedua, toko yang diikuti. Ini menampilkan toko-toko yang sudah diikuti oleh pengguna. Di belanja lagi ini untuk menampilkan barang-barang yang sudah dibeli oleh pengguna dan bisa dibeli lagi. Di ulasan ini untuk menampilkan ulasan yang sudah pernah diberikan oleh pengguna. Lalu di komplain pesanan ini untuk mengkomplain pesanan yang buruk. Lalu di pengaturan ini untuk menampilkan layar untuk mengganti bahasa. Jadi pengguna dapat mengganti bahasa yang diinginkan. Kemudian di tampilan utama, jika bisa keluar dari aplikasi. Jika ingin keluar, maka akan end, lalu balik lagi ke start. Jika no, balik lagi ke tampilan utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari aplikasi kami. Pada halaman pertama ini adalah menu login. Jika user sudah mempunyai akun, maka bisa langsung memasukkan email dan kata sandi. Tapi jika belum, bisa membuat akun terlebih dahulu. Seperti ini, kemudian akan masuk ke halaman verifikasi OTP, dan setelah user berhasil memverifikasi OTP, maka user akan masuk ke tampilan home. Pada tampilan home ini ada artikel-artikel mengenai tanaman. Contohnya seperti ini. Pada artikel ini menjelaskan mengenai info tanaman tersebut dan cara menanamnya. Seperti apa? Di sini juga ada bookmark. Akan saya jelaskan setelah ini. Selain itu, di sini juga bisa search tomat. Ya, seperti ini. Dan ada fitur scan juga. User bisa men-scan tanaman untuk mencari tahu jenis, spesies, serta spesies dari tanaman tersebut. Juga bisa untuk men-scan tanaman yang sedang sakit. Selain itu, ada
fitur bookmark. Ini contohnya seperti ini. Dari artikel tadi kita bisa bookmark dan masuk ke dalam bookmark user. Selain itu, juga ada fitur komunitas di mana user bisa berinteraksi dengan user-user lain. Seperti ini. Oke, selanjutnya ada fitur pengairan. User bisa menyiram tanaman mereka secara otomatis. Contohnya seperti ini. Anda telah berhasil menyiram tanaman Roma. Setelah itu akan muncul notifikasi mengenai tanaman yang sudah disiram. Selanjutnya ada riwayat. Ini adalah riwayat penanaman user, di mana tanda centang ini berarti user berhasil menanamnya, dan tanda silang ini berarti gagal. Bagaimana bisa dibilang gagal? Di sini berisi karakteristik dari tanaman tersebut, dan akan membandingkan dengan karakteristik dari tanaman yang ditanam user. Contohnya, untuk karakteristiknya itu ketinggian tumbuhan 10 hingga 30 cm, tetapi tanaman dari user itu ketinggian tumbuhannya hanya 7 cm, dan lain-lain. Ini juga bisa melihat karakteristik bunga dan buahnya. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur kebunku. Di sini user bisa menambahkan tanaman yang ingin ditanam. Contohnya, ingin menambahkan blueberry. Dan di sini ada karakteristik dari tanaman tersebut. Selanjutnya ada fitur belanja. Di sini user bisa mencari seperti ini. Dan user bisa belanja juga. Seperti ini tampilannya. Dan di sini user bisa berkomunikasi dengan penjual. Setelah itu user bisa beli sekarang dan melakukan pembayaran. Di sini juga bisa mengganti alamat. Seperti ini. Bayar sekarang. Anda telah berhasil melakukan pembayaran. Selain itu juga bisa, jika user tidak ingin langsung beli, bisa dimasukkan ke dalam keranjang terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya fitur yang terakhir adalah fitur akunku. Pada fitur ini terdapat daftar transaksi, toko yang diikuti, belanja lagi, ulasan, komplain pesanan, dan pengaturan. Untuk daftar transaksi, tampilannya seperti ini. Untuk toko yang diikuti juga tampilannya seperti ini. Dan untuk belanja lagi, akan ada muncul barang atau produk yang sudah dibeli user sebelumnya dan bisa dibeli lagi. Dan itu juga ada ulasan. Di sini user bisa memberikan ulasan terhadap produk yang telah dibeli. Dan bisa komplain pesanan juga jika ada yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, pengaturan. Di sini user bisa mengganti bahasa. Ada banyak bahasa yang tersedia dan user juga bisa mengganti nama seperti ini. Dan yang terakhir itu user bisa keluar. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi Garden Sign. Bye-bye, sampai jumpa. Terima kasih.